Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-29. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidya Stuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada edisi sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan menjelajah tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana perkalian pada bilangan bulat. Mari kita perhatikan hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan bilangan bulat. Contoh 1. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti ini? Nah, di sini ada sebuah resep dari dokter. Obatnya bernama paracetamol dengan ukuran 100 mg. Nah, di sini ada keterangan 3 kali 1. Apakah artinya itu? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, minum obatnya 3 kali 1 hari. Yaitu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Pagi 1, siang 1, dan malam 1. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Di sini yang kita ukur tanpa atapnya, ya. Nah, seperti ini gambarnya. Alternatif penyelesaian. Nah, di sini gedung pertama 6 meter, gedung kedua 6 meter lagi, berikutnya yang ketiga 6 meter lagi, tingkat keempat 6 meter lagi, dan tingkat kelima 6 meter lagi. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, di sini adalah penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 6. Nah, 5 ini susunan gedungnya, sedangkan setiap gedungnya berukuran 6 meter. Jadi, arti dari 5 kali 6 adalah penjumlahan 6 sebanyak 5 kali, yaitu 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, hasilnya sama dengan 30. Jadi, tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Anak menabung di bank. Ellen adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Ellen menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Ellen selama 7 bulan tersebut. Nah, di sini potongan dan bunga bank diabaikan. Alternatif penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 7 kali 500.000. 7 mewakili waktu, sedangkan 500.000 adalah tabungan tiap bulannya. Nah, sama dengan, di situ artinya sama dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000. Jadi,
perkalian 7 kali 500.000 sama dengan penjumlahan 500.000 sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah Rp3.500.000. Jadi, banyak tabungan Ellen dalam waktu 7 bulan adalah Rp3.500.000. Nah, itu bisa digambarkan dalam garis bilangan sebagai berikut. Perkalian 7 kali 500.000 sama dengan 500, ini dalam ribuan tentunya, ditambah 500, ditambah 500, tambah 500, tambah 500 lagi, tambah 500 lagi, tambah 500 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, penjumlahan 500 sebanyak 7 kali dengan ditunjukkan pada angka 3.500 ribuan. Jadi 3.500.000. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang keempat. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, ini negara Eropanya. Sekarang alternatif penyelesaian. Dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 berarti sudah berlangsung selama 6 jam. Karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 6 kali, karena turun maka negatif. Turunnya berapa? Sebesar 2 derajat Celcius. Berarti negatif 2 mewakili turun 2 derajat Celcius. Kita hitung. Nah, perkalian merupakan penjumlahan yang diulang. Jadi 6 kali negatif 2 mempunyai arti penjumlahan negatif 2 sebanyak 6 kali. Jadi negatif 2 ditambah negatif 2, ditambah negatif 2, ditambah negatif 2, ditambah negatif 2, dan ditambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 12. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan seperti berikut ini. Awalnya di sini suhunya adalah 10 derajat Celcius. Jadi kita awali dari angka 10. Turun berarti negatif. Negatif ditunjukkan arah ke kiri. Nah, ini turunnya setiap jam 2 derajat Celcius. Jadi langkahnya ini setiap langkah 2 satuan ya. 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan sebanyak 6 kali. Ya. Ternyata angka yang ditunjukkan adalah negatif 2. Nah, maka selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat. Ini menunjukkan turunnya negatif 12. Suhunya turun 12 derajat Celcius. Nah, berapa suhu sekarang? Berarti kita hitung sejak suhu 10 derajat Celcius ditambah negatif 12 derajat Celcius. Sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi, suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah 10 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Nah, secara umum
Bentuk perkalian dinyatakan sebagai berikut. Untuk A, bilangan bulat positif dan B, elemen bilangan bulat, maka A kali B dapat diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, A kali B sama dengan B ditambah B, ditambah B, ditambah B, dan seterusnya sampai ditambah B. Penjumlahan B berulang sebanyak A kali. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat? Yang pertama, berlaku sifat komutatif. Jadi pada perkalian berlaku pertukaran tempatnya. Misalkan A kali B terus ditukar atau dibalik, B kali A. Hasilnya sama. Contoh, 3 kali negatif 5, nilainya sama dengan negatif 15. Bagaimana kalau kita tukar posisinya? Sekarang yang negatif 5 di depan dan 3 di belakang. Negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Hasilnya sama bukan? Nah, ini menunjukkan 3 kali negatif 5 sama dengan nilainya negatif 5 kali 3. Hal itu menunjukkan sifat komutatif. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini ada tanda kurung, artinya nanti dihitung terlebih dahulu. Hasil perkalian A kali B dikalikan C sama dengan A kali hasil perkalian B dengan C. Nah, kita lihat contohnya. 2 kali 3, hasilnya kita kalikan 5. Berarti sama dengan 6 kali 5, sama dengan 30. Kita bandingkan dengan 2 kali hasil perkalian 3 kali 5. Di sini yang dikelompokkan 3 kali 5, sedangkan yang di sini yang dikelompokkan 2 kali 3 ya. Nah, kita hitung hasilnya 2 tetap. Hasil dari 3 kali 5 adalah 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Ternyata hasilnya sama. Hal ini menunjukkan sifat asosiatif. Jadi, 2 kali 3 hasil perkalian dikalikan 5 sama dengan 2 kali hasil perkalian 3 kali 5. Contoh, sifat yang ketiga, yaitu distributif. Pada perkalian bilangan bulat, berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Sini contoh distributif pada perkalian pada penjumlahan. A kali B ditambah C sama dengan, di sini kita uraikan atau kita distribusikan atau kita sebarkan menjadi A kali B ditambah A kali C. Ya, ini A kali C. Jadi A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Perhatikan contohnya. Nah, 2 kali dalam kurung 3 ditambah 5. Apakah sama kalau kita uraikan menjadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Mari kita sederhanakan. 2 tetap. Kita jumlahkan 3 kali 5. Di sini ada tanda kurung. Berarti harus didahulukan penghitungannya ya. Berarti 2 kali hasil 3 tambah 5, 8. Sedangkan yang ruas kanan, 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita hitung hasilnya. 2 kali 8 sama dengan 16. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Ternyata hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi menunjukkan 2 kali hasil penjumlahan 3 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 5.
maka berlaku sifat distributif. Sekarang, perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol atau bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel berikut ini. Nah, pada perkalian dua bilangan bulat yang bukan nol, nanti positif kali positif, hasilnya adalah positif. Contoh, 2 positif, 5 positif kali 2 positif, hasilnya positif 10. Tanda positif tidak perlu ditulis. Yang kedua, positif kali negatif sama dengan negatif. Contoh, 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. Positif kali negatif sama dengan negatif. Bagaimana kalau negatif kali positif? Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 5 kali 2 sama dengan negatif 10. Dan negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif. Contoh, negatif 5 kali negatif 2, negatif kali negatif hasilnya positif 10. Sekarang, mari kita lanjut dengan pembagian pada bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Nah, ini ibu sedang membawa kue. Ibu membuat kue untuk dibagi-bagikan kepada tetangganya. Kue yang ibu buat sebanyak 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi tersebut adalah 6 orang tetangga. Jika ibu ingin membagi rata semua kue tersebut, berapakah kue yang diterima masing-masing tetangga ibu? Alternatif penyelesaian. Banyak kue, 12, dibagikan kepada 6 orang. Nah, pembagian ini dapat diartikan sebagai pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga habis tidak tersisa. Jadi dapat ditulis 12 awal kue dibagikan 6, dibagikan lagi 6 hingga sama dengan 0. 12 dikurangi 6, 6. 6 dikurangi 6, 0. Habis. Nah, 6 mengurangi 12 berulang sebanyak 2 kali. Ternyata di sini 6 ini mengurangi 12 sebanyak 2 kali. 1, 2. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Dinyatakan dalam bentuk notasinya, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga ibu mendapat 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi dan 6 adalah bilangan pembagi. Sedangkan 2 adalah hasil bagi. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Ini tupainya. Nah, sekali melompat sejauh 3 satuan. Tupai itu telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kalikah tupai tersebut melompat? Alternatif penyelesaian. Tupai melompat ke arah kiri. Ke arah kiri titik 0 artinya ke daerah bilangan negatif. Gerakan tupai dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut ini. Nah,
Awalnya tupai itu berada di posisi 0. Terus dia melompat, dengan sekali melompat 3 satuan ke arah kiri hingga mencapai negatif 15 atau 15 di sebelah kiri titik 0. Nah ini 15 di sebelah kiri titik 0 atau negatif 15. Berapa kalikah tupai tersebut melompat? Jarak yang ditempuh tupai untuk satu kali melompat adalah 3 satuan. Nah, untuk menentukan titik negatif 15 artinya titik 15 di sebelah kiri 0. Tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Nih, setiap lompatan 3 satuan. 3, 3, 3, 3, 3. Hingga mencapai negatif 15. Berapa kalikah tupai tersebut melompat? Iya, ternyata tupai tersebut harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri untuk mencapai posisi negatif 15. Misal, banyak lompatan tupai adalah T. Maka T sama dengan negatif 15 posisinya dibagi jarak setiap melompatnya, yaitu 3 satuan. Sama dengan, ini ingat, negatif bagi positif sama dengan negatif, yaitu negatif 5. Atau T sama dengan negatif 15 kali 1/3. Di sini pembagian bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, seperti ini dengan bilangan kedua dibalik. 3 adalah 3/1. Maka kalau dibalik sama dengan 1/3. Berapakah nilainya? Ya, negatif 15 kali 1/3 sama dengan negatif 5. Lihat garis bilangan di atas. Negatif 5 adalah banyak anak panah 3 satuan arah ke kiri. Jadi 5 kali ditunjukkan oleh anak panah ini. Setiap melompat 3 satuan. Nah, 3 satuan, 3 satuan, dan 3 satuan. Jadi, tupai telah melompat untuk mencapai dari 0 ke titik negatif 15 dengan setiap lompatan 3 satuan adalah sebanyak 5 kali. Dari uraian contoh tersebut dapat kita simpulkan berikut ini. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, secara umum A kali B sama dengan C, maka untuk menentukan A sama dengan C dibagi B, dengan B bukan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka nilai B sama dengan C dibagi A. Karena di sini menunjukkan pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian, ya. Dengan A tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau pembaginya atau penyebutnya ini 0, maka nilainya tak terdefinisikan. Contoh, 2 kali 5 sama dengan 10. Di sini merupakan perkalian. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk menentukan nilai 2, kita dapat mengubah perkalian ini menjadi pembagian, yaitu 10 dibagi 5. Dan nilai 5 dapat diperoleh dari pembagian 10 dibagi 2. Mari kita lanjut dengan faktor suatu bilangan. Apa dan bagaimana? Mari kita perhatikan berikut ini. Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat.
A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian hingga B sama dengan A kali N. Dengan N adalah bilangan bulat. Contoh, tentukan semua faktor positif dari 10. Di sini kita harus mencari bilangan yang bisa menyatakan perkalian dari 10. Nah, siapa saja itu? Perhatikan ini. 10 dapat diperoleh dari perkalian 1 kali 10. Selain itu, bilangan 2 kali 5 adalah menghasilkan 10. Jadi, faktor dari 10 adalah bilangan yang bisa membagi habis 10, yaitu 1, 2, 5, 10. 10 dibagi 1, nilainya 10. 10 dibagi 2, nilainya 5. 10 dibagi 5, nilainya 2. 10 dibagi 10, sama dengan 1. Jadi, sekali lagi faktor dari 10 adalah bilangan yang bisa membagi habis 10, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, contoh yang kedua. Tentukan semua faktor dari 48. Di sini, faktor yang dimaksud adalah faktor positif, ya, bukan yang negatif. Nah, alternatif penyelesaian, maka kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 48 dengan cara mengubah menjadi perkaliannya. 1 kali 48 sama dengan 8. 2 kali 24 sama dengan 48. 3 kali 16 sama dengan 48. 4 kali 12 sama dengan 48. 5 tidak bisa. 6 kali 8 sama dengan 48. Dengan kata lain, bilangan-bilangan ini bisa membagi habis 48. Nah, 48 dibagi 1 nilainya 48. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 48 dibagi 3 nilainya sama dengan 16. 48 dibagi 4 sama dengan 12. 48 dibagi 6 sama dengan 8 dan sebaliknya. Ya, 8 membagi habis 48 dengan hasil 6 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini merupakan faktor dari 48. Jadi, faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Sekarang, mari kita mengenal apa dan bagaimana bilangan prima. Ya. Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31, 37, 41, 43, dan seterusnya. Kenapa? Ya, 2 adalah bilangan prima. Karena 2 hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Sedangkan 3 mempunyai 2 faktor juga, yaitu 1 dan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 3 bilangan prima. Begitu juga dengan 5. 5 mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Karena mempunyai 2 faktor,
maka 5 merupakan bilangan prima. Terus, mengapa 1 bukan bilangan prima? Ayo, gimana? Iya, betul. 1 bukan bilangan prima karena 1 hanya mempunyai 1 faktor, yaitu 1 saja. Nah, mari kita berikan contoh berikut ini. Tentukan faktor prima dari 100. Nah, seperti tadi, untuk menentukan faktor adalah kita mengubah menjadi bentuk perkalian. Ya, sehingga menghasilkan nilai 100. 1 kali 100 sama dengan 100. 2 kali 50 sama dengan 100. 4 kali 25 sama dengan 100. 5 kali 20 sama dengan 100. Dan 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Maka yang merupakan faktor prima dari 100 adalah, nah kita cari dari bilangan-bilangan faktor ini, manakah yang merupakan bilangan prima? 1 apakah prima? Bukan. 2 prima? Iya, betul. 4 bukan prima. 5 prima. 10 bukan prima. 20 bukan. 25 bukan. 50 bukan. 100 bukan. Jadi, yang merupakan faktor prima dari 100 adalah 2 dan 5. Urutan operasi hitung bilangan. Nah, operasi hitung harus selalu dilakukan dengan urutan sebagai berikut. 1. Hitung operasi yang terdapat di dalam tanda kurung seperti ini atau tanda kurung kurawal, dan pecah untuk pembagian terlebih dahulu. Yang kedua, hitung operasi yang terdapat pangkat atau akar. Yang ketiga, hitung operasi perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, hitung operasi penambahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Contoh 1. Tentukan nilai dari 7 dikurangi 3 ditambah 5. Nah, di sini operasi hitungnya adalah pengurangan dan penjumlahan. Ini mempunyai kekuatan yang sama. Jadi harus dihitung dari kiri ke kanan. Maka yang kita dahulukan adalah pengurangan karena yang sebelah kiri. Jadi kita kelompokkan, kita beri tanda kurung, maka harus dihitung terlebih dahulu. Nah, sama dengan 7 dikurangi 3, 4 ditambah 5. Jadi nilainya adalah 9. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Tentukan nilai dari 17 dikurangi 3 kali negatif 8. Di sini yang merupakan tanda operasi adalah pengurangan dan perkalian. Maka yang harus didahulukan ini adalah perkalian. Karena perkalian dan pembagian lebih diutamakan daripada penambahan dan pengurangan. Jadi hitung lebih dahulu. Perkalian dan pembagian harus dihitung terlebih dahulu sebelum penambahan dan pengurangan. Sehingga diperoleh 17 tetap dikurangi. Operasi dikurangi tetap. Kita akan menghitung terlebih dahulu perkalian. Maka kita beri tanda kurung, artinya kita kelompokkan, nanti dihitung lebih dahulu. Nah, sama dengan kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 kali negatif 8 sama dengan negatif 24. Jadi menjadi 17 dikurangi negatif 24. Sekarang ingat bahwa operasi pengurangan adalah operasi penjumlahan dengan lawannya. Jadi kalau dikurangi
dengan negatif 24, maka sama dengan ditambah lawan atau inverse dari negatif 24, yaitu 24. Atau ada kata lain, negatif ditambah negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi sama dengan 17 ditambah 24 sama dengan 41. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Berapakah nilai dari 6 kali 4 ditambah 2 kali 3? Di sini ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Maka yang harus kita dahulukan adalah perkalian. 6 kita beri tanda kurung dengan 4, berarti nanti perkalian ini kita hitung terlebih dahulu. Ditambah 2 kita kalikan 3 terlebih dahulu. Ya. Karena operasi perkalian lebih kuat dari penjumlahan, maka perkalian harus didahulukan. Sekarang kita sederhanakan. 6 kali 4 sama dengan 24 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga hasil akhir sama dengan 24 ditambah 6 sama dengan 30. Nah, contoh yang keempat. 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4. Ada operasi pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Maka yang harus didahulukan adalah operasi perkalian. Nah, 3 dikurangi 2 tetap dulu, ditambah. Kita hitung yang perkalian dulu, yaitu 5 kali 4. Kita beri tanda kurung, artinya nanti kita hitung terlebih dahulu. Sehingga sama dengan 3 dikurangi 2 ditambah hasil kali 5 kali 4 adalah 20. Nah, sekarang operasi hitungnya tinggal pengurangan dan penjumlahan. Karena kekuatannya sama, pengurangan dan penjumlahan, maka harus didahulukan yang sebelah kiri. Jadi kita hitung dulu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan 20. Sehingga 1 tambah 20 sama dengan 21. Bagaimana dengan contoh yang kelima ini? Nah, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 kali 4. Di sini ada operasi. Hitungnya adalah penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Nah, di sini yang harus kita dahulukan adalah pembagian dan perkalian. Sehingga diperoleh 3 tetap, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikurangi hasil dari 5 kali 4, yaitu 20. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, 3 ditambah 2 dikurangi 20. Di sini kekuatan dari operasi penjumlahan dan pengurangan sama, maka yang harus didahulukan yang sebelah kiri. Maka 3 ditambah 2 kita hitung terlebih dahulu, yaitu sama dengan 5. Kemudian dikurangi 20. Nilai dari 5 dikurangi 20 adalah negatif 15. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.